Assalamualaikum, salam. Jadi saat kita sudah melakukan instalasi Ubuntu server begitu ya, maka saat proses instalasinya selesai akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada keterangan bahwa fail unmounting CD-ROM. Jadi seharusnya sih secara otomatis kalau misalkan di PC begitu ya, di komputer, kita misalkan menggunakan CD, maka secara otomatis CD-nya itu akan teriject begitu ya, akan teriject untuk keluar. Nah, itu bisa dicek kalau di virtual, teman-teman bisa lihat aja di bagian ininya begitu ya, di bagian storage begitu. Maka di optical drive-nya itu akan empty. Jadi ISO yang tadi kita mount itu akan secara otomatis di-eject sama dia. Nah, tetapi kalau misalkan kita instalasinya menggunakan flash disk, ya tentu flash disknya harus kita cabut secara manual ya gitu ya. Maka saat pesan ini muncul, maka si flash disknya tadi kita cabut, atau misalkan disknya kita keluarkan. Kalau sudah diklik enter begitu, maka nanti si sistem operasinya, si Ubuntu servernya itu akan melakukan booting lagi begitu ya, akan melakukan booting lagi untuk masuk ke sistem operasi yang memang sudah terpasang di mesin tersebut begitu. Oke, ini dia melakukan proses booting, teman-teman. Jadi saat proses booting seperti ini ya kita harus menunggu begitu ya, sampai dia nanti ada di pada fase di mana dia meminta username password untuk melakukan login gitu ya. Nah, itu kalau sudah dia meminta username password untuk melakukan login, berarti prosesnya sudah selesai itu begitu. Nah, nih, kalau sudah proses seperti ini, sudah di fase seperti ini, artinya si sistem operasinya sudah siap untuk digunakan, gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan username kita, kemudian passwordnya juga. Nah, maka akan muncul seperti ini, begitu ya. Nah, yang berarti sistem operasinya sudah siap dipakai, begitu ya. Nah, tentu saja karena ini sistem operasi berbasis server yang notabene tidak ada desktopnya, begitu, maka kita tidak akan melihat graphical user interface ya, layaknya seperti Windows ataupun Mac begitu. Jadi hanya berbasis konsol saja, karena memang di edisi servernya Ubuntu itu hanya berbasis command line interface seperti ini. Bisa sih sebetulnya kita install, kita pasang desktop interface begitu, tapi memang sebaiknya sih kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah teman-teman begitu ya, karena di server itu sebisa mungkin resource-nya itu kita hemat gitu ya untuk hal-hal yang mungkin lebih penting gitu ya, karena kalau server itu kan didesain untuk melayani banyak pengguna begitu ya, bukan hanya satu dua pengguna gitu, berbeda dengan sistem operasi yang kita pakai sehari-hari begitu ya, langsung berhubungan dengan kita. Oke, nah perbedaannya begitu ya. Jadi di Linux yang pertama ada tiga topik bahasan gitu ya, ada tiga bahan kajian, yaitu pengantar, kemudian mengenai user dan group, lalu startup dan service begitu ya. Nah, apa sih bedanya di Windows, mungkin aplikasi yang sering kita pakai di desktop gitu ya, dan di Linux begitu. Jadi kalau di Windows tentu karena dia adalah proprietary begitu ya, miliknya Microsoft, maka hampir semua komponennya itu ya miliknya Microsoft gitu, dan tidak disebarkan secara luas begitu ya, hanya memang punyanya Microsoft saja. Sedangkan kalau Linux itu kernel Linuxnya itu free dan
open source teman-teman, atau yang kita kenal dengan istilah FOSS begitu ya. Nah, jadi karena dia free dan open source, seharusnya bisa kita pakai minimal open source-nya gitu. Karena begini, Linux itu merupakan nama kernelnya begitu ya, nama atau mungkin bisa kita sebut sebagai inti dari sistem operasinya begitu. Nah, si sistem operasinya sendiri itu sepertinya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada tuh orang yang menggunakan Linux-nya secara mandiri begitu, nggak ada. Biasanya Linux itu akan dijadikan kemudian Linux distro begitu ya, atau distro Linux begitu, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS begitu ya, dan lain-lain itu merupakan distro Linux begitu. Sehingga kalau kita compare dengan Microsoft Windows misalkan, di Microsoft tentu sama-sama punya GUI dan CLI ya, sama-sama ya, baik itu Linux ataupun di Windows. Nah, di Windows GUI-nya ya tentu Windows yang sering kita pakai itu gitu ya. Nah, kemudian kalau CLI-nya di Windows tuh atau command line interface-nya itu CMD kalau teman-teman pernah buka ya, atau kalau yang di Windows baru kayaknya sejak Windows 7 ke atas itu ada namanya PowerShell gitu ya. Nah, itu command line interface untuk Microsoft Windows begitu ya. Nah, kalau di Linux distro begitu ya, Ubuntu, Debian dan lain-lain itu karena dia open source dan mungkin sebagian itu free, maka graphical user interface-nya itu jadi ada banyak teman-teman gitu. Karena ada banyak yang mengembangkan gitu ya. Ada KDE, Genome begitu ya, kemudian XFCE begitu dan lain-lain lah begitu. Sehingga kita bisa pilih sesuai dengan selera dan kebutuhan tentunya ya. Kalau butuh yang ringan-ringan ya mungkin pakai XFCE gitu ya, Genome, tapi kalau butuh yang performanya oke, yang tampilannya bagus bisa pakai KDE dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu untuk command line interface-nya ya umumnya paling tidak ada dua lah, ada shell sama bash begitu yang kemudian di menunya disebut sebagai terminal begitu ya. Kita bisa buka terminal begitu, nanti dari terminalnya biasanya akan buka, kalau nggak shell ya bash begitu, atau mungkin ada beberapa command line interface yang lain begitu ya. Kalau di Mac sih saya lupa namanya Z apa begitu kalau di versi ini begitu ya. ZSH, nah Z shell begitu ya kalau di Mac. Jadi setiap sistem operasi itu pasti umumnya punya lah graphical user interface-nya apa, atau paling tidak dia akan punya command line interface ya, minimal itu punya command line interface. Nah, di mana command line interface ini teman-teman begitu ya, mungkin terlihatnya agak sedikit mengerikan begitu ya, menakutkan karena semuanya harus serba diketik begitu. Tapi kalau dipelajari lebih lanjut lagi, sebetulnya command line interface itu ya simple begitu ya. Jadi dia cara kerjanya itu mirip dengan file explorer yang ada di sistem operasi pada umumnya. Ya seperti misalkan kalau di Windows ya Windows Explorer begitu ya. Jadi sama seperti Windows Explorer begitu cara kerjanya begitu ya. Hanya saja apa-apa yang dilakukan itu harus melalui ketikan perintah gitu ya. Nah, sebagai contoh saja misalkan ini, saya misalkan sedang membuka ini ya. Saya sedang membuka folder downloads begitu. Saya sedang membuka folder downloads. Kemudian saya buka command line gitu ya. Oke, lalu karena ini sama seperti file explorer ya, ini file explorernya, kalau di Mac namanya Finder ya, kalau di Windows berarti Windows Explorer begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini di Windows, di Findernya, di file explorernya saya sedang membuka folder downloads begitu. Jadi saya tadinya dari ini ya, dari desktop misalnya dari desain, kemudian saya klik downloads, lalu saya bisa melihat semua file dan folder yang ada di folder downloads. Nah, sama seperti itu di command line juga saya bisa masuk ke folder downloads ya. Saya bisa masuk ke folder downloads dengan mengetikkan perintah cd ya, atau change directory. Kemudian saya juga bisa melihat sama begitu ya. Dengan melihatnya kalau di Mac atau di Linux perintahnya adalah ls-n lah sebut saja ini ya, ls-n. Nah, ini saya bisa melihat tuh. Jadi isinya folder downloads itu ada ini ya, 01 konsep digital forensik, kemudian ada ini file 130 bla bla bla, lalu ada ini 147 artikel begitu ya, ini 147 artikel, kemudian 2 RIP-UNET begitu dan seterusnya lah gitu. Nah, jadi pada dasarnya dia sama saja teman-teman seperti file explorer begitu ya. Cuman bedanya di sini apa-apa harus kita ketikkan perintahnya gitu ya. Sama kayak misalkan saya mau buka file gitu ya. Anggaplah misalkan saya mau membuka file ini misalkan estimated earnings ya, atau ini deh, atau yang kecil aja ini ya, misalkan saya mau membuka gopay.jpg begitu ya, kan biasanya kita double klik tuh. Nah, kita double klik seperti itu.
Kalau di sini ya kita harus ketikkan, tapi gopay.jpg itu bukan execute ya. Mana ya yang file executable ini? Kalau begini sih, nah itu kita nggak bisa tuh. Akhirnya nah, sama saja kan sebetulnya begitu ya. Jadi kalau di file explorer kita melakukan double klik begitu ya. Kalau di sini ya langsung open gopay.jpg, maka akan dicarikan aplikasi yang bisa mengeksekusi si file.jpg tadi. Udah sama saja begitu. Bedanya hanya kalau di command line itu kita harus apa-apa harus kita ketikkan gitu ya. Sedangkan kalau di file explorer kan kita dimanjakan dengan fitur-fitur yang udah tinggal double klik, tinggal pindah ya sudah klik direktorinya dan lain-lain begitu. Jadi hanya begitu saja gitu. Nah, apa saja perintah-perintah yang bisa kita pakai begitu ya? Ya ada banyak sekali tentunya, nggak bisa dibahas satu persatu. Cuman mungkin secara umum kalau kita harus lakukan keseharian begitu ya, kurang lebihnya inilah. Gitu. Jadi untuk melihat tadi kalau di Linux berarti pakai perintah ls begitu ya. ls ini, sedangkan kalau di CMD-nya Windows itu pakai perintah dir teman-teman begitu. Ya, cuman tadi saya kasih parameter min L. Kalau ls saja dia akan seperti ini gitu ya. Nah, saya kebetulan tadi kepingin kelihatan detailnya juga, kayak dia itu dibuat oleh siapa, tanggal berapa begitu ya, ukurannya berapa. Nah, itu menggunakan ditambahi parameter min L gitu. Kalau di Windows pakai dir. Kemudian untuk pindah folder, kalau di File Explorer kita tinggal double klik foldernya. Kalau di Command Line Interface kita pakai perintah cd begitu ya, atau change directory. Sama di Linux maupun di Windows perintahnya sama-sama cd begitu ya. Kemudian untuk bikin folder, misalkan kita ingin bikin folder, kita bisa pakai perintah mkdir atau make directory. Sama di Linux juga mkdir. Lalu untuk pindahkan file, kalau di Linux pakai mv, kalau di CMD pakai move begitu ya. Ngopi berarti kalau di Linux pakai cp, kalau di Windows pakai copy begitu. Kalau menghapus di Linux pakai rm gitu ya. Sedangkan kalau di Windows pakai del gitu ya, del gitu. Nah, itu bedanya hanya itu saja gitu ya. Jadi kurang lebihnya sebetulnya antar sistem operasi itu ya mirip-mirip lah ya, kalaupun nggak dibilang sama persis ya mirip-mirip lah gitu. Tapi fungsinya ya layaknya seperti file explorer pada umumnya gitu. Kita bisa pindah direktori, kita bisa menjalankan program begitu ya, kita bisa membuka file-file yang berhubungan dengan program tertentu dan lain-lain begitu. Bahkan perintah-perintah dasar yang kita ketikkan kayak cp, mv, dir begitu ya, ls dan lain-lain, itu pada dasarnya juga sebuah program sebetulnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari begitu ya, misalkan sebut saja cd begitu ya. Jadi cd itu sebetulnya juga sebuah program begitu yang ada di folder ini. Jadi usr bin cd, cd kan change directory gitu. Jadi kalau saya pergi ke folder itu usr gitu ya. Nah, jadi kalau saya pergi kalau di Mac berarti ada di usr bin, di Linux juga ada. Nah, ini di sini ada satu program namanya cd itu. Nah, ini gitu. Jadi perintah-perintah dasarnya pun sebetulnya itu merupakan sebuah program gitu, hanya saja karena dia built-in sama sistem operasinya begitu. Jadi dia memang sudah bawaan dari sistem operasinya itu sendiri, maka kita tidak perlu melakukan instalasi begitu ya, kita tinggal pakai aja begitu ya. Jadi semuanya yang dilakukan, perintah-perintah yang dieksekusi itu sebetulnya pada dasarnya merupakan sebuah program begitu ya. Nah, termasuk ketika menggunakan File Explorer kan juga gitu ya. Ketika kita melakukan double klik gitu ya, itu kan juga sebetulnya menjalankan sebuah program gitu. Oke, nah itu dasarnya command line interface, sehingga teman-teman tidak perlu takut menggunakan command line interface ya, karena itu pada dasarnya sama seperti File Explorer. Nah, kemudian sama seperti sistem operasi pada umumnya di Linux server itu pun itu ada namanya user dan group ya, pengguna dan kelompok pengguna, di mana user itu tentu adalah pengguna sistem operasinya ya, yang tadi kita masukkan tadi namanya. Lalu di pengguna tadi ada kelompok pengguna, jadi beberapa pengguna itu bisa bergabung sekaligus dalam sebuah kelompok gitu ya, untuk melakukan manajemen file, folder dan lain-lain. Nah, biasanya saat membuat pengguna gitu ya baru, itu akan dibuatkan juga kelompok atau grup dengan nama yang sama si penggunanya. Jadi misalkan tadi saya registrasi pakai username Diksi, maka seharusnya ada satu grup namanya Diksi juga begitu ya.
Nah, lalu salah satu pembeda juga antara Linux dengan sistem operasi Windows, kalau di Linux tuh ada istilah super user, teman-teman, begitu ya. Jadi kalau di Windows itu kan hak akses tertingginya namanya administrator, begitu ya. Kalau di Linux, ya kebanyakan sebagian besar Linux lah, mayoritas hampir semuanya itu ada super user yang kemudian diberi nama root ya, ROOT, begitu. Itu merupakan hak akses tertinggi yang ada di Linux, begitu ya, di sistem operasinya lah, begitu ya, terutama di Ubuntu server. Nah, lalu dari root tadi, kemudian di bawahnya itu ada administrator. Administrator itu maksudnya adalah user-user yang tergabung dalam kelompok di mana dia bisa mengeksekusi perintah sebagai root tadi, gitu ya. Lalu ada pengguna biasa yang tentunya dia nggak bisa mengeksekusi sebagai root, begitu ya. Nah, cara melakukan manajemen user ya, kita bisa menambahkan, tentu ya sama seperti sistem operasi pada umumnya, kita bisa tambahkan user baru, kita bisa gabungkan user itu ke grup mana, begitu ya, kita bisa ubah passwordnya, kita bisa hapus usernya dan lain-lain, begitu ya. Nah, di mana perintahnya untuk menambahkan user berarti menggunakan add user, lalu untuk mengubah ya, mengutak-atik si usernya berarti menggunakan user mode. Kemudian untuk mengubah password ya, maka menggunakan passwd, teman-teman, perintahnya. Lalu menghapusnya pakai del user, dan ini nih yang agak beda. Sudo ini nggak ada di Windows nih, ini adanya di Linux gitu. Jadi sudo itu merupakan perintah begitu ya yang bisa dieksekusi oleh user-user yang sudah tergabung dalam grup sudo. Dimana dengan memberikan kata sudo di depan itu sama seperti kita mengeksekusi program begitu ya menggunakan rules rootnya atau super usernya gitu. Jadi kalau sudo sama nggak sudo itu bisa berbeda. Tuh sebagai contoh nih, misalkan begitu ya. Saya bentar, saya cek dulu. Misalkan begini deh, saya mau masuk ke ini ya, etc SSL deh misalkan. Search. Oke. Di sini deh misalkan. Mana tadi search. etc SSL search begitu ya. Sorry, private. Nah, oke. Jadi ada satu folder di etc/etc/ssl/private begitu, yang mana di private itu kalau saya ketikkan ls-l begitu ya, itu muncul permission denied karena si folder itu hanya bisa diakses oleh super user. Maka dengan menambahkan sudo di depannya, kemudian ls-l begini, etc ssl private begini. Nah, dia bisa muncul tuh, tentu akan dimintai password dulu ya. Nah, dia bisa tereksekusi seperti itu. Jadi sudo itu dari user yang sudah tergabung dalam grup sudo, maka kita bisa menjalankan atau mengeksekusi perintah sebagai super user itu dengan memberikan statement sudo di depannya ya, super user do lah, itulah singkatan dari super user do gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman di Linux begitu ya, itu tentu kan terdiri dari file dan folder tadinya ya, begitu. Nah, di mana file dan folder itu masing-masing dari file dan folder tersebut itu memiliki namanya ownership dan permission, begitu ya. Jadi ownership itu merupakan pemilik, begitu. Jadi kalau misalkan di sini saya ls-l begini, gitu. Oh, nggak ada file sama sekali ya. Begini misalkan. Nah, oke begini. Ini kemudian home begini. Nah, jadi sebut saja misalkan ini ya, di paling atas itu kita bisa lihat bahwa di sini ada folder bin gitu ya, ada folder bin di mana di situ ini teman-teman bisa lihat di depannya ini berarti ownership-nya. Jadi kalau saya lihat di sini folder bin itu pemiliknya root, grupnya adalah root begitu ya. Kemudian di yang paling kiri itu ada rwx dan seterusnya begitu ya. Kebetulan di sini kalau bin berarti lrwx begitu ya. Nah, itu ada maksudnya begitu. Jadi yang sebelah kiri, paling kiri sendiri itu adalah permission. Kemudian yang tengah itu yang root itu adalah ownership-nya begitu, di mana permission itu itu terdiri dari 10 digit ya, terdiri dari 10 digit. Ya, yang mana yang paling depan itu merupakan indikator begitu ya, teman-teman.
Jadi yang paling depan itu file tipenya, ya, indikator file tipenya. Jadi kalau ada tandanya D begini, berarti itu adalah directory atau folder. Sedangkan kalau hanya strip begini berarti itu adalah file. Lalu ada satu lagi seperti bin ini yang teman-teman bisa lihat, itu ada L yang berarti dia itu adalah link gitu, atau shortcut untuk menuju folder atau file tertentu gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian 3 digit berikutnya itu merupakan permission untuk ownernya, ya, permission untuk ownernya. Jadi RWX itu R-nya read, W-nya write, X-nya itu execute. Jadi kalau untuk 3 digit pertama, ya setelah D tadi gitu ya, setelah 1 digit pertama, digit kedua sampai digit keempat itu merupakan permission untuk ownernya. Nah, di sini kan misalkan sum begitu ya. Jadi si sum ini dia boleh melakukan read, boleh melakukan write, boleh melakukan execute. Jadi boleh baca, boleh mengedit filenya, boleh nulis ke file tersebut, sama boleh mengeksekusi filenya begitu ya. Sedangkan yang ini 3 berikutnya, 3 digit berikutnya yaitu 567 begitu ya. Itu merupakan permission untuk grupnya, teman-teman, grupnya. Jadi kalau di sini ownernya adalah sum, kemudian grupnya staff, berarti user-user yang tergabung dalam staff ya, selain ownernya tentunya itu boleh melakukan apa gitu. Kayak misalkan di sini ada RX, berarti boleh nge-read, boleh execute, tetapi dia nggak bisa nge-write, dia hanya boleh read sama execute saja gitu ya. Nah, termasuk yang terakhir, 3 digit yang terakhir itu adalah other. Jadi selain ownernya, selain si sum tadi, selain user yang tergabung dalam staff, jadi kalau ada user yang bukan sum dan bukan tergabung di dalam staff, maka dia boleh apa saja. Itu yang terakhir, 3 digit terakhir gitu ya, yang warna merah. Jadi kalau strip-strip semuanya berarti nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Read aja nggak boleh, write nggak boleh, dan seterusnya. Nah, kalau ada RX berarti boleh read, boleh execute gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu kira-kira cara membaca permission kurang lebihnya seperti itu. Jadi permission itu umumnya ada 10 digit ya. 1 digit pertama itu file tipenya, apakah dia file, directory, atau mungkin link begitu. Kemudian 3 digit berikutnya itu permission untuk usernya, untuk ownernya. Kemudian 3 digit berikutnya lagi itu permission untuk anggota grupnya selain ownernya tentunya. Sama 3 digit terakhir itu permission untuk selain owner dan selain user yang tergabung dalam grup gitu. Kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, lalu mengkonfigurasinya bagaimana gitu ya. Jadi untuk mengkonfigurasinya teman-teman, kita bisa menggunakan 2 perintah ini. Jadi ada perintah namanya chown ya. Ini untuk mengubah ownership ya, change owner gitu. Chown berarti kita bisa mengubah siapa pemilik usernya, kemudian di grup apa dia. Lalu bisa juga menggunakan perintah chmod untuk mengubah permission ya, yang tadi RWX tadi itu menggunakan chmod. Nah, tetapi yang kita ketikkan bukan RWX melainkan menggunakan angka begitu ya. Nah, sebentar saya kasih contoh deh. Saya ubah ke begini ya. Oke, sambil ini ya. Jadi untuk mengaksesnya tentu teman-teman bisa langsung dari VirtualBox atau VMware-nya langsung diketikkan begitu. Tetapi karena tadi di proses instalasi ketika teman-teman mengaktifkan SSH server, sebetulnya bisa dilakukan juga dengan menggunakan remote begitu ya. Jadi dari komputer lain begitu atau dari host OS-nya teman-teman. Kalau di Windows tuh kayaknya ada terminal juga gitu, jadi bisa pakai terminalnya, kita bisa SSH ke alamat IP-nya gitu. Oke, SSH 72, sebentar ya, 19 begini. Oke. Nah, kita bisa mengetikkan perintah dari terminal SSH spasi diikuti alamat IP si VirtualBox-nya tadi, si Ubuntu servernya gitu. Karena pada dasarnya walaupun ini ada di dalam satu PC, ini kan komputer virtual begitu ya. Jadi seolah-olah sebetulnya komputer ini adalah komputer yang berbeda dengan si host OS-nya, si Windows-nya atau si Mac yang saya pakai tadi gitu. Sehingga kita bisa melakukan remote ke sana gitu ya. Oke, jadi misalkan di sini saya punya satu file deh, saya kasih satu file namanya test.txt begitu ya. Oke.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dari satu file test.txt ini dia ownernya adalah diksi, grup diksi begitu ya. Lalu permissionnya ini rw gitu ya. Yang ini berarti dia sebuah file. Kemudian ownernya boleh read write ya, nggak boleh execute. Grupnya boleh read write, nggak boleh execute. Lalu untuk othernya itu hanya boleh read saja. Nah, kita bisa mengubah permissionnya. Ya, kalau mengubah ownership-nya dulu deh. Misalkan ini saya mau ganti ke user root begitu ya, atau ya user root lah begitu. Maka saya bisa ubah menggunakan chown begini teman-teman ya, tentu dengan sudo di depannya karena saya mau pakai root ya, root super user. Berarti chown begini ya, lalu root begini ya. Jadi user root, group root, atau bisa juga misalkan saya maunya user root, group diksi begini juga boleh begitu ya. Lalu diikuti nama filenya atau nama foldernya. Nah, maka nanti dia ownernya akan berubah tuh. Ya, jadi ownernya root, grupnya diksi, gitu ya. Menggunakan perintah ini tadi ya, chown. Nah, kalau mau mengubah permissionnya, kita bisa pakai chmod namanya teman-teman. Jadi chmod begini ya, change mode kalau nggak salah, saya lupa. Lalu diikuti dengan angka nih, kombinasi angka. Jadi 3 digit angka. 3 digit angka itu digit yang pertama itu mewakili untuk ownernya. Kemudian digit kedua grupnya, digit terakhir berarti othernya begitu ya. Jadi nggak pakai rwx-nya tapi pakai angka. Nah, di mana angka 1 itu mewakili execute, angka 2 mewakili write, dan angka 4 mewakili read. Gitu. Jadi misalkan saya pingin read only, maka chmod 4 begitu ya. Sedangkan untuk write only 2, terus execute 1. Nah, bagaimana kalau kombinasi? Misalkan saya mau bikin rwx begitu ya, rwx tadi. Nah, berarti kita tambahkan aja semuanya. Jadi read, write, sama execute begitu ya. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 berarti ada 7 begitu ya. Sedangkan untuk read write berarti ya 4 ditambah 2 6 gitu ya. Kalau mau read execute berarti ya 4 tambah 1 5, atau execute aja 1 gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan di file ini tadi ya, file test.txt ini saya pingin untuk ownernya itu rwx ya. Kemudian untuk grupnya itu read only aja ya. Lalu untuk other berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain, berarti pakai 0 misalkan kayak gitu. Kemudian test.txt. Nah, maka kalau kita cek lagi, nah ini, jadi untuk ownernya dia akan rwx ya, karena 7 tadi merupakan penjumlahan tadi ketiganya. Kemudian read only 4 ya, berarti R aja ini. Lalu 0 berarti othernya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gitu kira-kira bentuknya seperti itu teman-teman gitu ya. Sehingga nanti untuk other dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh gitu ya. Kalau untuk grupnya dia bisa read only gitu. Oke, nah sebagai contoh nih saya akan masuk ke, saya misalkan bikin user baru begitu ya. Saya akan bikin user baru adsys user misalkan begini ya. Sudo add user adsys atau apa ya, guest begitu nih misalkan. User guest, passwordnya guest, oke. Guest access. Nah, ini perintah untuk menambahkan user baru ya, pakai add user. Nah, terus saya akan login pakai user yang baru tadi ya. Guest, kemudian sorry. SSH guest add 192 bla bla bla. Nah, jadi saya masuk pakai, kalau tadi saya masuk pakai user diksi, sekarang saya masuk pakai user guest begitu ya. Lalu saya pindah ke folder yang tadi ya, nggak bisa ya karena permission denied. Oke, berarti saya ginikan dulu ya. Oke, lalu di sini itu ya karena si diksinya kalau buat kita masukin aja gini deh. Ini aja deh. chmod ya. 777 untuk diksinya. Sekarang saya kembali lagi ke guest ya. Oke. Kemudian saya pindah ke folder tadi ya, folder yang ada test.txt-nya. Nah, ini dia ada test.txt. Nah, di sini kan untuk ownernya rwx berarti ownernya boleh ngapain aja. Sedangkan untuk yang grup diksi dia boleh read aja, dan other itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kan pakai guest nih. Berarti saya harusnya
itu masuk ke other karena kebetulan gasnya belum saya masukin ke grup diksi, dan juga dia juga bukan pemiliknya kan, bukan rootnya ya, bukan pemiliknya, sehingga saya harusnya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi saya mau baca filenya, baca pakai cat begini, nah itu nggak bisa gitu ya. Saya mau pindahkan filenya juga harusnya sih nggak bisa, juga nggak bisa begitu ya. Saya mau edit misalkan pakai V begini, juga sama-sama nggak bisa, tulisannya permission denied gitu ya, sehingga memang menyesuaikan tuh dengan permission yang ada begitu. Nah ini main konsep yang harus dimiliki teman-teman begitu ya, karena untuk file dan folder itu pasti memiliki ownership dan permission gitu. Jadi bisa saja mungkin suatu saat teman-teman install sesuatu, ngonfig sesuatu, konfigurasinya dirasa udah benar tapi nggak mau jalan. Nah bisa jadi mungkin karena masalah permission atau ownership-nya gitu yang perlu dibenerin gitu. Nah itu base konsep yang perlu difahami teman-teman gitu ya, mengenai ownership dan permission gitu ya. Oke, dan terakhir itu mengenai ini startup dan services begitu ya. Jadi apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh sistem operasi begitu ya? Ya terutamanya Ubuntu server tadi saat pertama kali mulai begitu ya, saat pertama kali dihidupkan. Jadi saat pertama kali dihidupkan itu dia akan masuk ke yang namanya BIOS begitu ya, Basic Input Output System, atau UEFI kalau di hardware yang baru-baru begitu ya, UEFI begitu ya. Nah kemudian dari situ nanti akan melakukan inisiasi begitu ya. Jadi ketika teman-teman beli laptop yang nggak ada OS-nya, yang belum bundling, itu dia hanya ada BIOS-nya saja begitu ya, yang sudah tertempel di laptop atau desktop yang teman-teman beli. Lalu setelah terinstall begitu ya, maka seharusnya sistem operasi itu juga akan memasang namanya bootloader begitu ya. Jadi dari bootloader itu akan diberikan pilihan gitu ya, kita mau masuk sistem operasi mana, karena bisa saja dalam satu PC itu terdapat lebih dari satu sistem operasi, itu bisa saja teman-teman gitu ya. Nah nanti akan ada bootloader yang akan melakukan startup begitu ya, akan masuk ke sistem operasi yang kita pilih. Ya tentunya kalau OS-nya itu cuma satu gitu, biasanya sudah ada default ya, defaultnya akan masuk kemana ya, sama seperti Windows gitu ya. Windows pun sebetulnya juga ada bootloadernya begitu ya, cuman karena mungkin hanya diinstal Windows saja ya udah masuknya langsung ke Windows itu. Tapi kan kalau misalkan inilah di Windows itu kan ada kayak recovery mode, nah itu masuk ke mode yang lain begitu ya, itu tentu lewat bootloadernya. Nah nanti dari bootloader itu baru dia akan masuk ke sistem operasi yang sudah kita pasang tadi. Oke, nah selain soal startup ada lagi namanya service teman-teman, dimana service itu berarti program atau aplikasi begitu ya, yang dia itu berjalan secara terus-menerus begitu ya di background sistem operasinya untuk menunggu permintaan dari pengguna, dari kita, atau mungkin dari aplikasi yang lain gitu ya. Nah kalau di Ubuntu Server 2204 ini dia menggunakan namanya sistem D teman-teman begitu ya, dimana sistem D ini merupakan layanan di background gitu, layanan di belakang gitu ya, yang dia jalan terus-terusan. Seperti contoh aja misalkan untuk SSH ini gitu ya. Jadi untuk SSH ini itu dia itu sebetulnya ada layanan yang berjalan di belakang gitu ya. Sorry. Nah, top begini kita bisa lihat. Jadi di sini tuh ada layanan lain, ada layanan atau proses yang berjalan di belakangnya. Kita bisa pakai task manajernya di konsol ya, pakai salah satunya pakai hardtop untuk melihat layanan apa saja sih yang ada di belakang begitu ya, yang sedang berjalan saat ini. Nah ini ada banyak ya, ada cukup banyak. Ada Snapd, kemudian tadi kalau nggak salah saya lihat ada ini ada SSH-nya ya, karena tadi kita install SSH server, kemudian ada Python ya, dan seterusnya lah gitu ya. Ada banyak di situ yang bisa yang berjalan begitu ya di baliknya. Nah, dan umumnya kalau kita pakai sistem D, karena Ubuntu Server ini pakai sistem D, di folder etc/initd gitu. Jadi ada folder namanya etc, kemudian initd, di situ ada script yang berhubungan dengan sistem D begitu ya. Kayak misalkan SSH, nah di situ ada script di situ yang bisa kita pakai untuk melakukan manajemen maupun monitoring layanan yang sedang berjalan. Misalkan di SSH tadi saya ingin lihat bagaimana sih statusnya, apakah dia sedang berjalan atau tidak begitu ya, maka saya bisa aktifkan dengan ini ya, SSH kemudian status gitu. Nah ini bisa kelihatan bahwa oh dia sedang running tuh, sedang berjalan gitu ya.
Nah, kemudian kalau pengen ngerestart berarti bisa dengan SSH restart dan seterusnya. Pokoknya kalau di sistem D itu umumnya biasanya itu sudah ada script bantuan yang diletakkan di folder etc sama init D gitu ya. Jadi dia akan berjalan terus-terusan. Nah, itu ada banyak nanti layanan yang akan kita pelajari ya, tentunya yang berhubungan dengan supporting system terhadap aplikasi tertentu, kayak misalkan layanan web gitu ya, layanan database, SQL server, layanan DNS misalkan ya, tentunya nanti akan kita bahas begitu ya di kesempatan yang lain. Oke, sekian materi kali ini gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa chat saja di bawah atau mungkin di forum yang sudah disediakan gitu ya.